saya memutuskan untuk pulang ke rumah menggunakan Jaklingko. Beruntungnya saat itu Jaklingko yang saya tumpangi adalah sepi. Di dalam perjalanan, saya kebetulan duduk di dekat seorang mahasiswi asal Papua Barat yang merantau ke Jakarta untuk berkuliah. Awalnya percakapan kami hanya sebatas sambat sepeda, hingga akhirnya kami saling beradu pengalaman. Ia mengungkapkan syukurnya bahwasanya di Jakarta itu ada JPFOM, yang mana adalah transportasi umum yang terintegrasi dari beberapa. Namun ketika dia menceritakan tentang daerah asalnya, situasinya berbanding terbalik. Di Papua Barat, angkutan umum belum merata dan masih memakan biaya. Tidak hanya di situ saja, infrastruktur jalan, akses layanan publik masih terbatas. Mendengar itu, saya sempat merasa heran, mengingat Papua Barat itu memiliki potensi ekonomi yang cukup besar. Seharusnya fasilitas publik dapat lebih memadai. Ia kemudian menjelaskan, masih banyak potensi pajak daerah yang belum terdata secara optimal, sehingga pendapatannya pun belum dapat maksimal juga. Dari percakapan singkat itu saya jadi sadar bahwasannya potensi besar tidak selalu berbanding lurus dengan kesejahteraan yang dirasakan oleh masyarakat. Berdasarkan data dari Badan Pendapatan Daerah, realisasi pendapatan asli daerah Papua Barat pada tahun 2024 hanya mencapai sekitar 340 miliar rupiah atau sekitar 65% dari target, yaitu 532 miliar rupiah. Dari jumlah tersebut, kontribusi pajak daerah sekitar 200 miliar rupiah dari target, yaitu 394 miliar rupiah, yang artinya masih terdapat selisih yang cukup besar antara potensi dengan realisasi pendapatan. Selain itu, masih ditemukan potensi pajak yang belum tergarap secara optimal. Dalam pajak air permukaan, misalnya, masih ditemukan perusahaan yang belum terdata sebagai wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada kelemahan dalam sistem pendataan dan juga pengawasan. Kondisi ini mengindikasi bahwa masalahnya bukan dari kekurangan sumber daya, melainkan dari sistem pengelolaan dan pemanfaatan pajak yang belum optimal. Kondisi ini berkaitan dengan tujuan otonomi daerah, yaitu pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya alam dan keuangannya secara mandiri demi kesejahteraan masyarakat. Namun, ketika potensi pendapatan daerah tidak dikelola dengan baik, maka tujuan kemandirian fiskal akan sulit dicapai dan ketergantungan kepada pemerintah pusat akan semakin tinggi. Lebih jauh, kondisi ini juga mencerminkan belum terwujudnya keadilan sosial sebagaimana tercantum dalam sila kelima Pancasila. Kekayaan daerah seharusnya dapat dinikmati oleh masyarakat setempat, bukan hanya tercatat sebagai potensi ekonomi daerah. Permasalahan ini tidak hanya disebabkan oleh rendahnya kepatuhan wajib pajak, karena ada persoalan yang lebih struktural. Pertama, sistem pendataan dan administrasi pajak yang belum terintegrasi menyebabkan banyak potensi pajak tidak teridentifikasi secara optimal. Kedua, pengawasan terhadap pelaku usaha, terutama perusahaan yang memanfaatkan sumber daya alam, masih belum maksimal, sehingga kontribusi terhadap daerah tidak sebanding dengan aktivitas ekonominya. Lalu yang ketiga, terdapat kesenjangan kapasitas antara wilayah perkotaan dan daerah terpencil, baik dari sisi sumber daya manusia ataupun akses terhadap pelayanan administrasi. Dengan kata lain, masalah ini bukan sekedar teknis, melainkan berkaitan dengan tata kelola, efektivitas kebijakan, dan keberpihakan terhadap kepentingan masyarakat lokal. Untuk mengatasi masalah ini diperlukan langkah yang lebih efektif dan akurat. Pertama, pemerintah daerah perlu melakukan digitalisasi dan integrasi penerimaan pajak sehingga pendapatan wajib pajak akan lebih akurat dan transparan. Kedua, pengawasan terhadap perusahaan yang beroperasi di daerah perlu ditingkatkan dengan kerjasama pemerintah daerah dan pusat, terutama pada sektor yang berkaitan dengan sumber daya alam. Ketiga, perlu adanya kebijakan afirmatif untuk meningkatkan kapasitas aparatur daerah, terutama daerah terpencil, agar pelayanan administrasi pajak dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat. Keempat, transparansi anggaran daerah perlu ditingkatkan agar masyarakat dapat melihat secara langsung
manfaat dari pajak yang mereka bayarkan, sehingga kepercayaan masyarakat akan lebih meningkat lagi. Dari masalah ini kita dapat memahami bahwa kekayaan daerah tidak secara otomatis menjamin kesejahteraan masyarakatnya. Tanpa pengelolaan yang transparan, efektif, dan berpihak pada kepentingan publik, potensi ekonomi justru akan berubah menjadi sumber ketimpangan. Kondisi ini menjadi pengingat bahwa keadilan sosial tidak bergantung pada besarnya sumber daya yang dimiliki, tetapi bagaimana sumber daya tersebut dapat dikelola dan didistribusikan secara adil.